Apa kabar warga pesisir yang sedang berjuang menuntut haknya? Hak untuk menghirup udara segar, hak untuk tidur nyenyak di malam hari di rumah kampung halaman masing-masing. Ketika kota telah terlelap di malam hari, dermaga perusahaan docking kapal justru mulai menggeliat. Lampu sorot menyinari lambung kapal yang terparkir di dermaga docking kapal, memantulkan kilau logam yang mulai terkuak dari balik lapisan karat dan cat yang usang. Disinilah kru Sunblasting memulai tugasnya, sebuah pekerjaan berat yang menuntut ketelitian, kekuatan, dan waktu yang efisien. Dengan pelindung lengkap dan suara kompresor yang menggelegar, para teknisi menyemprotkan pasir abrasif bertekanan tinggi ke permukaan kapal. Butiran pasir menghantam logam dengan presisi, mengikis sisa-sisa korosi dan kotoran yang menempel selama kapal berlayar di lautan. Meski gelap menyelimuti malam, semangat kerja tak pernah padam. Justru di waktu inilah suhu yang lebih rendah dan minimnya gangguan eksternal membuat proses sunblasting dianggap lebih optimal. Setiap semburan pasir adalah bagian dari proses restorasi, mengembalikan kekuatan dan umur kapal agar siap kembali menentang ombak lautan. Di balik kegiatan sunblasting yang dilakukan oleh 3 perusahaan docking kapal, ternyata ada suara teriakan warga lokal yang sedang menuntut haknya untuk tetap menghirup udara segar, untuk tetap tidur nyaman, nyenyak tanpa gangguan oleh suara bising akibat aktivitas perusahaan docking kapal pada malam hari. Sebuah informasi yang disajikan oleh opsihukum.com tertanggal 28 Mei 2025 mengungkap dugaan bahwa belum lengkapnya izin operasional 3 perusahaan docking kapal yang telah menjadi pemicu awal tuntutan dari LSM dan tokoh masyarakat agar kegiatan sunblasting dihentikan sementara hingga ada kejelasan hukum. Di tengah kebisingan akibat kegiatan sunblasting ini, suara warga lokal juga menuntut hak atas udara yang bersih dan kualitas tidur yang nyenyak dan nyaman, menjadi pengingat dan penguat bahwa kemajuan tidak boleh dibangun di atas penderitaan warga, apalagi harus merampas hak warga negara untuk hidup sejahtera dan damai. M. Rasul Mukhtar SH selaku Ketua LSM Gerakan Bangkalan Bersih menggelar acara audensi dengan 3 perusahaan docking kapal tersebut yang turut dihadiri oleh pihak kecamatan, kepala desa Kamal, dan warga sekitar. LSM Gerakan Bangkalan Bersih kemudian mempertanyakan kelengkapan seluruh perizinan dari 3 perusahaan sebagai pengelola kawasan terintegrasi bisnis docking kapal. Di samping urusan legalitas perusahaan yang harus divalidasi kelayakan dan kesesuaiannya, LSM Gerakan Bangkalan Bersih juga menyoroti soal kawasan khusus area pondok pesantren yang terdampak langsung dari kegiatan sunblasting, yang justru malah tidak pernah menerima kompensasi dalam bentuk apapun, termasuk program CSR. Penasihat LSM Gerakan Bangkalan Bersih, Haji Jupri, juga sempat menuding tidak lengkapnya perizinan yang dimiliki oleh 3 perusahaan itu, yang kemudian dibantah sepihak oleh penasihat hukum PT Ben Santoso, bahwa perusahaannya telah memenuhi seluruh perizinan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Kepala Desa Kamal, Bapak Samudri, mengungkapkan kekecewaannya karena tidak adanya apresiasi dalam bentuk CSR yang diterima oleh pemerintah Desa Kamal. Apalagi warga sekitar cukup kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di 3 perusahaan docking kapal ini. Menurut perwakilan Camat Kamal, 3 perusahaan docking kapal ini masih menghadapi permasalahan AMDAL yang sedang dipertanyakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Sebagai atensi, LSM Gerakan Bangkalan Bersih bersama warga sekitar yang terdampak langsung oleh kegiatan sunblasting akan terus memberikan kritik
melakukan protes dan upaya-upaya hukum agar tercipta lingkungan warga yang nyaman dan iklim industri yang sehat.